1. Hidup itu yang penting. 1. Keteladanan. 2. Kunci sukses adalah bergaul. Dan di dalam bergaul kita harus ramah terhadap siapa saja. Sedang prinsipnya adalah bahwa pergaulan harus menjadikan cita-cita dan idaman kita tercapai. Jangan sebaliknya. 3. Segala langkah, ucapan, dan perbuatan itu yang penting ikhlas. Hatinya ditata yang benar, tidak pamrih apa-apa. 4. Kalau ada orang yang menggunjing aku enggak usah kamu bela. Kalau masih kuat, silahkan dengarkan. Tapi kalau sudah tidak kuat, menyingkirlah. 5. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan, temani saja. Jangan menjelek-jelekkan orang yang menjelek-jelekkan. Kalau memang senang mengikuti sunnah Nabi, ya jangan dijauhi mereka itu karena Nabi itu rahmatan lil alamin. 6. Kita anggota Sami'in Zikrul Ghafilin khususnya. Ayo ramah tamah secara lahir dan batin dengan orang lain. Dengan sesama. Kita sama-sama manusia. Walaupun berbeda wirid dan aliran. Kita harus mendukung kanan dan kiri yang sudah terlanjur mantap dalam Naksabandiyah, Qadiriyah, atau ustadz-ustadz tarekat mutabarah. Jangan sampai terpancing untuk tidak suka, tidak menghormati pada salah satu wirid yang jelas muktabar dengan pedoman-pedoman yang sudah terang, khusus dan tegas. Tadi ada orang bertanya, "Gus, saya ini di kampung bersama orang banyak." Jawab saya, yang penting ingat pada Allah. Tidak merasa lebih suci dari yang lain. Tidak sempat melirik maksiat orang lain. Dengan siapa saja mempunyai hati yang baik. Itulah ciri khas pengamal Zikrul Ghafilin. 8. Era sekarang. Orang yang selamat itu adalah orang yang apa adanya, lugu dan menyisihkan diri. 9. Miftah, kamu masih tetap suka bertarung pencaksilat? Tanya Gus Mik. Lah bagaimana Gus? Saya ikut. Jawab Miftah. Kalau kamu masih suka bertarung pencak, jangan mengharap baunya surga. 10. Saya lebih tertarik pada salah seorang ulama terdahulu. Contohnya Ahmad bin Hambal. Kalau masuk tempat hiburan yang diharamkan Islam, dia justru berdoa, "Ya Allah, seperti halnya kau buat orang-orang ini berpesta pora di tempat seperti ini. Semoga berpesta poralah mereka di akhirat nanti. Seperti halnya orang-orang di sini bahagia. Semoga berbahagia pula mereka di akhirat nanti." Ini kan doa yang mahal sekali dan sangat halus. Tampak bahwa Ahmad bin Hambal tidak suka model unjuk rasa, demonstrasi anti ini anti itu. Apalagi seperti saya yang seorang musafir. Saya dituntut untuk lebih menguasai bahasa kata, bahasa gaul, dan bahasa hati. 11. Seorang yang diolok-olok atau dicela orang lain. Apa itu termasuk sabar? Badannya sakit. Anaknya juga sakit. Istrinya meninggal. Apa itu juga termasuk sabar? Hartanya hancur. Istrinya mati. Anaknya juga mati. Apa itu termasuk orang yang sudah sabar? Seperti itu tidak bisa disebut sebagai orang sabar. Entah sabar itu bagaimana. Aku sendiri tidak mengerti. 12. Tadi, ada orang yang bertanya, periuk terguling, anak istri rewel, hati sumpek, pikiran ruwet. Apa perlu pikulan ini? Tanggung jawab keluarga,
Saya lepaskan untuk mencari sungai yang dalam buat bunuh diri. Saya jawab, jangan kecil hati. Siapa ingin berbincang-bincang dengan Allah? Bacalah Al-Quran. 13. Tadi ada yang bertanya, Gus, bagaimana ya? Ibadah saya sudah bagus. Salat saya juga bagus. Tetapi musibah kok datang dan pergi. Saya jawab, mungkin masih banyak dosanya. Mungkin juga bakal diangkat derajat akhiratnya oleh Allah. Janganlah berkecil hati. 14. Orang-orang membacakan Al-Fatihah untukku. Katanya aku ini sakit. Aku ini tidak sakit. Hanya fisikku saja yang tidak kuat karena aktivitasku ini hanya dari mobil ke mobil. Dan tidak pernah libur. 15. Ada 4 macam perempuan yang diidam-idamkan semua orang. Lelaki, perempuan yang kaya, perempuan bangsawan, dan perempuan yang cantik. Tapi ada satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh ketiga perempuan itu, yaitu perempuan yang berbudi. 16. Anaknya orang biasa itu ada yang baik dan ada yang jelek. Demikian juga anaknya kiai. Ada yang baik dan ada yang jelek. Jangankan anaknya orang biasa atau anaknya kiai. Anaknya nabi pun ada yang berisi dan ada yang kosong. Kalau sudah begini, yang paling baik bagi kita adalah berdoa. 17. Di tengah-tengah sulitnya kita mengarahkan istri, menata rumah tangga, dan sulitnya menciptakan sesuatu yang indah. Sedang tanda-tanda musibah pun tampak di depan mata. Semua itu menuntut kita menyusun ketahanan batiniah. Berusaha bagaimana agar Allah sayang dan perhatian kepada kita semua. 18. Tadi, ada orang yang bertanya, anak saya nakal. Ditekan justru menjadi-jadi. Bagaimana Gus? Nasihat orang tua terhadap anaknya janganlah menggunakan bahasa militer. Pakailah bahasa kata, bahasa gaul, dan bahasa hati. 19. Gus, kenapa Anda menamakan anak Anda dengan bahasa Arab dan non-Arab? Begini, alasan saya menamakan dengan 2 bahasa itu karena mbahnya 2. Mbahnya di sini santri, mbahnya di sana bukan. Mbahnya di sini biar memanggil tajud karena santri. Mbahnya di sana yang bukan santri biar memanggil Heru Cokro. Mbahnya di sini biar memanggil sabut. Mbahnya di sana biar memanggil Panoto Projo. 20. Menurut Anda, bagaimana sebaik-baiknya busana muslim itu? Jilbab kan banyak dipertentangkan akhir-akhir ini. Pada akhirnya, seperti penggabungan Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, dan Filipina menjadi ASEAN. Tidak menutup kemungkinan ada bahasa dan busana ASEAN, sehingga siapapun dengan terpaksa untuk ikut dan patuh. Ya, kita sebagai orang tua harus diam kalau itu nanti terjadi. Dan kalau ingin selamat, ya mulai sekarang kita harus berbenah.